Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Fathul Qorib. Pembahasan masalah bab zakat. Bab zakat yang mana di sini pasal yang menjelaskan adalah kewajiban seseorang yang berzakat untuk dua orang yang berserikat. Jadi ada dua orang berserikat. Di sini dua orang membangun satu usaha, masing-masing sama-sama sama-sama satu usaha lah kayak gitu. Nah, yang mana dua orang tadi ingin berzakat. Nah, kewajibannya seperti apa sih? Apakah zakatnya itu dihitung satu atau masing-masing harus mengeluarkan zakatnya pada binatang peliharaannya seperti halnya kambing kayak gitu kan. Nah, atau yang satunya mendapat beban yang lebih banyak ketimbang yang lainnya. Nah, di sini kita akan bahas salah satu contoh usaha berserikat itu gembala kambing. Faslun, adapun pasal wal khalitu yuzakkiyani, yang membahas tentang dua orang yang berserikat untuk membayar zakat. Bikasril kaf, yuzakian ini kafnya ini berharokat kasroh. Zakatus syakhsil wahid, seperti zakat satu orang. Wal khultatu, dan adapun usaha yang dibangun dengan berserikat ini qad tufidu asyarikaini takhfifan. Kadang qad tufidu, karena tufidu ini fi'il mudhari ketemu dengan diawali dengan qad, maka artinya adalah kadang-kadang. Kalau misalkan qad di sini ketemu dengan fi'il madhi, maka artinya sungguh-sungguh. Qatufidu, maka terkadang berguna asyarikaini, kepada dua orang yang berserikat tersebut, takhfifan, meringankan bebannya, meringankan dua orang tadi. Ka'ayyamlika, sebagaimana kepemilikan dua orang, sama ninasyatan, yang mempunyai 80 ekor kambing, as-sawiyati, yang mana mempunyai ekor, sama-sama mempunyai 80 ekor kambing, bainahuma, di antara keduanya tadi, fayalzamuhuma syatun, maka cukup hanya mengeluarkan seekor kambing saja. Jadi begini contohnya, seseorang ini dua orang ini kepemilikannya itu ya sudah dilebur jadi satu lah gitu.
dilebur jadi satu, yang mana mereka kedua orang ini mempunyai 80 ekor kambing. Jadi sudah apa ya, hasilnya itu sudah ya dibagi masing-masing, sudah dibagi seperti itu. Tapi kepemilikan ininya, kambingnya itu dan usahanya itu sudah dilebur ya kan, jadi satu lah, sudah tidak ada masing-masing satu yang A mempunyai berapa ekor, yang B mempunyai berapa ekor, tidak seperti itu. Jadi semua 80 itu milik kedua orang ini tadi. Maka zakat yang wajib mereka keluarkan adalah 1 ekor kambing saja. Jadi kepemilikan kedua orang ini yang mana dia mempunyai 8 ekor kambing, karena dia sudah dilebur jadi satu kayak gitu, maka kewajibannya hanya membayar 1 ekor kambing untuk 2 orang ini tadi. Wa qatafidu tasqilan, tetapi kadang juga memberatkan biayam lika bagi kedua orang yang memiliki arba'ina syatan, mempunyai 40 ekor kambing. Di sini bisawiyati, bersama-sama, bainahuma, di antara keduanya, fayalzamuhuma syatun, maka kewajiban dari kedua orang ini bagi 2 orang tersebut masing-masing adalah 1 ekor kambing. Jadi misalkan seperti ini, ada 2 orang, ini contohnya lagi, ini contoh yang kedua. Mereka mempunyai 40 ekor kambing, yang mana satunya ini mempunyai kepemilikan 20 ekor kambing, yang satunya mempunyai 20 ekor kambing. Jadi ditotalkan semua 40 ekor kambing. Nah, hasil dari penjualan mereka ini ya masing-masing sudah kan, misalkan si A mendapat keuntungan dari ininya, sapinya, kambingnya, kemudian yang si B juga mendapatkan keuntungan dari kambingnya. Walaupun usahanya berserikat, tapi dia mempunyai 40 ekor kambing dengan jalan terpisah seperti itu ya, 20 untuk si A, 20 untuk si B. Maka di sini beban zakatnya itu berat, sama-sama ditanggung keduanya. Jadi si A membayar zakatnya, mengeluarkan zakatnya itu 1 ekor kambing, dan si B mengeluarkan 1 ekor kambing. Beda dengan kasus yang pertama. Yang kasus yang pertama mereka punya 80 ekor kambing, tapi itu dilebur jadi satu, nggak ada kepemilikan yang si A berapa ekor, yang si B berapa ekor, tidak ada kepemilikan seperti itu. Yang mana mereka jadi satu saja, maka zakatnya adalah 1 ekor. Sedangkan yang kasus yang kedua, mereka dipisah tuh. Yang si A itu kepemilikannya 20 ekor, yang si B kepemilikannya 20 ekor. Maka di sini masing-masing dari 2 orang ini, si A dan si B, harus mengeluarkan zakatnya berupa 1 ekor kambing si A, 1 ekor kambing si B, seperti itu. Waqad tufidu takhfifan ala ahadihima au tasqilan alal akhar. Terkadang juga meringankan ala ahadihima, salah satu dari keduanya, wa tasqilan alal akhar, dan memberatkan kepada yang lainnya. Ka'ayyam lika, seperti kepemilikan 2 orang, sitina 60 ekor kambing, li ahadihima, yang mana yang satunya itu sulusa 2/3, walil akhar sulusaha 1/3. Jadi maksudnya seperti ini. Ada usaha ya, 2 orang ini tadi,
dia memiliki 60 ekor kambing. Nah, jadi berserikat itu memiliki 60 ekor kambing. Yang mana Ali mempunyai andil 40 ekor kambing. Jadi si Ali misalkan ini mempunyai andil di sini 40 ekor kambing, dan si Bakar, si B ini tadi hanya memiliki 20 ekor kambing. Jadi kalau ditotalkan 40 tambah 20 menjadi 60 ekor kambing. Maka yang wajib dikeluarkan hanya 1 ekor kambing, 2/3 zakatnya si Ali, dan 1/3-nya lagi zakatnya si Bakar. Jadi anggaplah kalau misalkan diuangkan kayak gitu, jadi 2/3-nya itu lebih banyak di di Ali yang mempunyai yang mempunyai 40 ekor kambing ini, ya, 2/3. Kemudian si Ali karena dia mempunyai 20 ekor saja, maka dia mengeluarkan zakatnya itu 1/3-nya. Seperti itu ya, 1/3. Inilah yang dikatakan memberatkan yang satu, kemudian meringankan yang satunya lagi, yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi kasusnya ini kalau yang ketiga ini kepemilikannya satunya ini si Ali mempunyai 40 ekor, maka dia mengeluarkan zakatnya itu 2/3. Kemudian si Ali karena dia mempunyai 20 ekor kambing, maka dia mengeluarkan zakatnya 1/3. Jadi walaupun satu di situ harganya, ya, jadi 1 ekor kambing. Nah, jadi harganya itu ya 2/3 itu dibebankan ke Ali, 1/3 dari harga harga kambing itu dibebankan ke Bakar. Waqat la tafidu takhfifan wala taskilan. Dan juga terkadang tidak meringankan, ya, tidak meringankan dan tidak memberatkan, ka'ayyam lika mi'atai syatin bisawiyati bainahuma. Tetapi juga terkadang tidak meringankan dan tidak memberatkan keduanya. Di sini seperti contoh, misalkan kepemilikan 200 ekor kambing bisawiyani, yang mana mereka itu sama-sama memiliki ya setara lah kayak gitu, bersama-sama memiliki antara keduanya. Maka di sini zakatnya adalah 2 ekor kambing. Jadi kalau misal seumpamanya 2 orang ini mempunyai 200 ekor kambing, di sini kedua-duanya sama mempunyai 200 ekor kambing, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Jadi ya istilahnya bukan kepemilikan siapapun di situ, tapi ya kalau misalkan sudah sudah 200 ekor, itu sudah 2 yang diambil, entah itu punya si Ali kah atau punya si Bakar, kayak gitu, tetap yang diambil 2. Jadi tidak memberatkan yang satu dan tidak meringankan yang satunya, seperti itu. Innama yuzakiyani zakatal wahid. Ya, zakat kedua orang tersebut adalah seperti satu orang bisa baina syara'ito, dengan mempunyai 7 syarat. Idza kana wa fi ba'di nusakhi in kana. Jadi ada sebagian naskah di sini bukan idza kana tapi in kana. Di sini al-murahu wahidan. Hewan tersebut dipelihara dengan 1 kandang. Jadi
Hewannya itu satu kandang. Jadi situ satu tempat lah kayak gitu. Wa huwa bidomim mim, yang mana murah ini, kata murah ini menggunakan domahnya mim, yang mana artinya ma'wal masyati lail, tempat makan hewan peliharaan di waktu malam. Yang kedua adalah al-masrahu wahidan. Ya, tempat istirahatnya pun juga harus satu tempat kayak gitu. Jadi yang tadi adalah tempat kandangnya itu apa istilahnya satu kandang, ya kandangnya jadi satu. Kemudian juga tempat istirahatnya juga jadi satu di situ. Gitu. Wal muradu bil masrahi, yang disebut dengan masrah di sini adalah al maudi'ul ladzi tasrahu ilaihil masyah, tempat yang menjadi peristirahatan ilaihi kepada tempat tersebut, kepada hewan peliharaan tersebut, al-masyah, kepada al-maudi, tempat tersebut adalah al-masyah, hewan peliharaan. Jadi tempat istirahatnya hewan peliharaan itu harus jadi satu di situ ya. Misalkan di lokasi ini ya kan, di sini kayak gitu. Nah, satu kandang, kemudian satu juga tempat peristirahatannya kalau misalkan dia mau tidur malam kayak gitu. Nah, itu. Kemudian di sini syarat yang ketiga adalah wal mar'a warai wahid. Jadi orang yang mengembala itu jadi satu. Jadi misalkan saya yang tugas mengembala nih, maka ya istilahnya sudah satu saja kayak gitu. Tidak boleh ada dua pengembala kayak gitu. Terserah, misalkan mau memperkerjakan orang tidak ada masalah. Yang jelas satu pengembala seperti itu. Wal fakhlu wahid. Nah, kemudian juga penjantannya di sini adalah satu. Ai ini tahoronau masyah, yakni satu macam hewan. Jika di sini wa in ikhtalafa nauha, jika seumpamanya di sini berbeda macamnya, jenisnya, kadoknin, seperti kambing gembel, wa ma'zin, dan kambing Jawa, fayajuzu, maka juga boleh di sini. Ayakuna likuli minhuma fakhlun iyatahukul masyah, maka boleh masing-masingnya menjadi pejantan. Jadi oke nih, bukan dari satu jenis pejantan kayak gitu, tapi ada beberapa jenis kayak gitu. Nah, itu juga boleh tetap dihitung, tapi ya masih dalam satu kandang tersebut. Wal masrabu. Nah, tempat minumnya di sini ail ladzi, atau yang menjadi tempat tasrabu minhu, hewan tersebut, al-masyatu, hewan peliharaannya tersebut minum, kainin au nahrin au wairihima wahidan. Jadi tempat minum dari hewan-hewan peliharaan tersebut harus satu tempat di situ. Baik itu dia di sumur, ya kan, di sumur kayak gitu. Tapi nggak mungkin sumur sih, mata airnya, kemudian atau di sungai, atau lain sebagainya kayak gitu, yang sudah dipersiapkan oleh dua orang yang berserikat tersebut, harus satu tempat seperti itu. Jadi satu tempat minum. Jadi 10 ekor kambing ya minum di tempat yang sama, di sungai yang sama atau mata air yang sama, seperti itu. Wa qauluhu, nah menurut ini juga musannif ini, pengarang kitab ini juga mengatakan wal halibu wahid, tempat pemerasan susunya tersebut juga harus jadi satu. Huwa ahadul wajhaini,
menurut salah satu dari dua pendapat fi hadhil mas'alati wal asahu adamul ittihadu fil halibi. Jadi menurut pendapat yang lebih sahih sebenarnya di sini tidak perlu pemerasan susunya harus menjadi jadi satu orangnya. Demikian pula tempat yang dipergunakan untuk memeras susu. Jadi ada dua pandangan nih. Tempat pemerasan susu sama orang yang memeras susunya harus yaitu orangnya. Tapi di sini ada juga pandangan ulama yang mengatakan bahwa orang yang memeras susu sama tempat pemerasan susunya enggak juga harus jadi satu harus jadi satu ya kan. Harus saya sendiri kayak gitu. Kadang bisa orang lain atau di tempat yang berbeda itu tidak ada masalah dan ulama tidak memberikan penekanan bahwa tempat pemerasan susu dan orang yang memeras susu itu harus jadi satu seperti itu. Kemudian di sini wal maudiul halabi ini tempat pemerasan air susunya tadi bi fathil lam dengan fathahnya lam wahidan harus menjadi satu. Wahakal Nawawi kemudian di sini Imam Nawawi menceritakan iskanil lam wahwa ismul labanil mahlubi. Jadi bahwa lafadz al-halbi itu dengan sukun mati dengan lam yang sukun, lam yang mati itu wahwa ismul lil labani, yaitu nama bagi air susu al-mahlubi yang diperas wayat luku alal masdar. Tetapi lafaz ini diucapkan sebagai isim masdar. Jadi al-halabi di sini bisa dibaca al-halbi. Jadi ada yang membaca al-halabi, ada juga yang membaca al-halbi. Salah satunya adalah Al-Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi berpendapat bahwasanya bisa disukunkan, lamnya itu bisa disukunkan jadi al-halbi. Di sini yang dimaksud adalah susu yang diperas, air susu jenis nama bagi air susu yang diperas. Seperti itu. Kalau dia dibaca al-halbi. Dan di sini tetap maknanya ini masih dalam isim masdar. Wa qala ba'duhum wa huwa al-muraduhuna. Sebagian ulama berpendapat yang demikian itu adalah yang dikehendaki dalam pasal ini. Nah, itu pembahasan tentang zakat bagi dua orang yang berserikat. Ada tujuh syarat-syaratnya. Yang pertama kita simpulkan ya, kandang hewannya harus satu, tempat istirahatnya, yang kedua tempat istirahatnya harus jadi satu juga. Kemudian orang yang mengembala juga harus satu, penjantannya juga harus jadi satu. Kemudian minumannya, nah tempat minumnya juga harus di satu tempat itu. Kemudian pemeras susunya, tempat pemeras susunya di sini juga harus jadi satu. Nah, itu tentang syarat-syarat, kemudian tata cara dua orang yang berserikat ketika mengeluarkan zakatnya seperti itu. Jadi teman-teman punya usaha kambing kayak gitu, yang mana ini jadi kepemilikannya dua orang, maka ada tata caranya untuk mengeluarkan zakat. Nah, untuk kasus di luar daripada ini, yang mana khusus misalkan usaha tambang dan lain sebagainya, yang mana kepemilikannya dua orang atau lebih, nah itu beda lagi ya. Itu nanti teman-teman bisa tanyakan sama orang yang lebih ahli lagi di dalam masalah zakat ini. Biasanya sih
kalau yang saya tahu itu adalah akuntan publik syariah. Itu bagian akuntan publik syariah. Jadi kalau misalkan saya itu yang paling setuju sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau mengeluarkan zakat itu dilaporkan dulu ke editor akuntan syariah. Jadi kayak gitu. Jadi editor syariahnya kayak gitu. Jadi misalkan nih saya punya usaha apa segala macam semua diaudit oleh ini dulu oleh akuntan publik ya kan akuntan publik syariah. Nah, nanti mereka cek itu kan labanya sekian, kemudian pengeluarannya sekian, kemudian juga berapa yang menjadi hutang, kemudian tanggungan dan lain sebagainya kayak gitu kan. Sudah dihitung gaji karyawan semua, beban-bebannya di situ semua. Nah, baru labanya bisa keluar. Nah, nanti berapa yang mesti harus disakati itu bisa ketahuan kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman punya usaha itu ya kalau misalkan sudah yang besar-besar yang sulit untuk teman-teman hitung ya otomatis teman-teman wajib ini ya lapor di akuntan publik syariah supaya nggak was-was lagi kan. Jadi kalau sudah labanya sudah ketemu, laba bersihnya ketemu, nah nanti di situ mereka akan nasihati sekian yang harus dizakati besarnya. Jadi nggak apa ya, nggak was-was lagi seperti itu. Nah, kalau yang sekarang, kalau sejauh saya mata memandang, itu kebanyakan apa ya, seikhlasnya saja. Itu jadi seikhlasnya saja yang saya lihat itu. Padahal kalau yang namanya zakat itu nggak bisa seikhlasnya saja. Semua harus dihitung kayak gitu. Nah, kalau di zaman Rasulullah itu yang menghitung adalah yang mengambil zakatnya, bagian ambil zakatnya kayak gitu kan, yang di petugas Baitul Malnya. Jadi misalkan petugas Baitul Mal datang ke usaha saya nih, saya punya berapa ekor onta kayak gitu, itu mereka catat. Nah, ini Rohim mempunyai 80 ekor onta kayak gitu misalkan, nanti berapa yang mereka harus tarik. Nah, begitu juga kambing kah atau yang lain-lain. Nah, itu sudah mereka tahu rinciannya. Bahkan ada yang ini lagi apa namanya di hadis itu buah-buahan kalau enggak ini apa namanya padi kah kalau enggak salah itu. Nah, itu ya dihitung juga oleh pihak Baitul Malnya gitu, pihak yang bertugasnya itu di zaman Rasulullah. Nah, kalau yang sekarang rata-rata sih bukan dihitung oleh Baitul Malnya kayak gitu, oleh apa ya, amil zakatnya, tapi ya cukup oke, kamu punya kewajiban zakat kayak gitu ya, seberapa yang dia kasih, oke, misalkan 5 juta kayak gitu. Ya sudah ditulis oleh Baitul Malnya itu misal 5 juta kayak gitu. Ya sudah, dia langsung pindah ke yang lain kayak gitu. Karena ya juga mungkin juga si bagian yang bertugasnya juga tidak tahu kayak gimana hitung-hitungannya, kemudian juga kewajibannya seperti apa, mungkin ini sama dengan sodakoh kayak gitu ya, wallahu alam itu. Yang jelas kalau misalkan zakat itu khus ya, khus itu diambil itu artinya dihitung gitu, nggak bisa seikhlasnya kita kayak gitu, seikhlasnya kita dalam mengambil seikhlasnya kita dalam memberikan zakat. Terus ada yang bertanya juga, gimana Ustadz kalau misalkan saya punya usaha tapi saya banyak hutang kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau di akuntan publik itu yang saya tahu itu juga dia hitung juga kan biaya produksi, kemudian beban sama hutangnya. Jadi beban sama hutang kalau nggak salah itu di
dikurangi kayak gitu sama ininya. Nanti ketemu di situ laba bersihnya berapa. Dari laba bersih itulah kalau tidak salah di ini kan berapa persen nanti zakatnya, apa 2,5% kayak gitu. Nah, itu mereka punya hitung-hitungannya. Jadi enak kayak gitu. Walaupun tadi ini banyak hutang, tapi ya laba bersihnya sudah mencukupi satu nisabnya kayak gitu, dan haulnya ya sudah segitu yang dia keluarkan zakatnya. Itu jadi nggak ada alasan, wah aku juga punya hutang banyak, kapan selesainya kayak gitu kan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini juga bukan menjudge seseorang ya, seperti itu. Bukan tuding sana tuding sini. Intinya ya kita sama-sama berbagi, sama-sama mengkaji kayak gitu. Kalau misalkan ada yang butuh ditanyakan, silahkan ditanyakan, nanti diatur di kolom komentar kayak gitu. Yang mau lebih detail lagi bisa teman-teman tanyakan sama orang yang lebih alim lagi. Kemudian juga saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya salah, yang keliru, yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Apabila ada masukan silahkan ya diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.